Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmatus salihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu zuhur insya-Allah yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menjelang iqamah salat fardu zuhur ini kita coba mengkupas satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini letaknya di dalam Kitabus Shalah. Imam Bukhari itu punya kitab besar judulnya Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih saja di dalamnya. Di dalam kitab itu ada beberapa kitab-kitab. Ada kitab tentang masalah perobatan, tib namanya. Ada kitab masalah salat, itu hadis berkaitan dengan salat saja. Di dalam kitab itu ada berapa bab-bab. Jadi umpamanya ini kitab besarnya namanya Jami'us Sahih. Di dalam Jami'us Sahih itu ada beberapa kitab. Kitab tentang pengobatan, tetap kitab salat, kitab tentang ilmu, kitab tentang adab, kitab banyak. Di dalam kitab itu pun ada beberapa bab-bab. Kitab ini dalam Kitabus Shalah, babnya tentang ashabul hurab fil masajid. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hirab fil masajid. Ini akan kita tengok, akan kita jumpai sahabat Nabi mengapa dia di dalam masjid. Apa yang dilakukan sahabat Nabi di dalam masjid. Hadis ini sahih. Haddatsana Abdul Aziz ibni Abdullah qal haddatsana Ibrahim ibni Sa'din an Salih ibni Kaisan an ibni Shihabin qal akhbarani Urwah bin Zubair. Apa kata Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak perempuan namanya Asma. Asma menikah dengan Zubair ibni Awam. Lahirlah anak Urwah. Urwah ibni Zubair ibni Al-Awam. Kalau jalur ibu, Urwah anak Asma, Asma anak Abu Bakar. Urwah datang kepada Sayyidah Aisyah menyebutkan satu hadis. Apa kata Sayyidah Aisyah? Jadi Sayyidah Aisyah ni kalau di Urwah ni makciknya, adik maknya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku laqad dan sungguh, ini pasti ni. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kata Sayyidah Aisyah, ala babi hujrati, di pintu kamarku, di pintu rumahku. Nabi berdiri di pintu kamar Sayyidah Aisyah. Kamar Sayyidah Aisyah menghadap ke arah masjid. Nabi berdiri di situ, kata Sayyidah Aisyah. Mengapa Rasulullah wal habasyatu yal'abuna fil masajid?
Nabi sedang memperhatikan orang Ahbash bermain-main fil masajid, di dalam masjid. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahbash di dalam masjid? Ulama banyak mensyarahkan hadis ini. Orang-orang Ahbash memuji-muji Rasul atau berqasidah. Jadi berqasidah dalam masjid. Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Pokoknya seperti itulah. Seperti kita hari ini, da'uni da'uni unaji habibi wala ta'dununi fa'adli gharam. Ada nyanyi orang-orang Ahbash sedang bernyanyi di dalam masjid Nabi. Nabi melihat dari berdiri di dekat pintu yang menengok Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah datang ke Rasulullah. Sayyidah Aisyah datang kepada Nabi. Apa kata Sayyidah Aisyah? Yasturni biridaihi. Nabi selimuti Sayyidah Aisyah dengan selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Unzuru ila la'ibihim. Pandanglah, kata Rasulullah, permainan mereka. Mereka siapa? Mereka orang Ahbash di dalam masjid. Itu hadis, terjemahan hadis. Apa hikmah fawaid yang kita ambil dari hadis ini? Apa faedahnya? Pertama, bahwa sahabat Nabi bukan saja salat di dalam masjid, bukan saja berzikir di dalam masjid, tapi juga melakukan lantunan-lantunan qasidah di dalam masjid. Jadi kalau begitu, berqasidah hukumnya boleh? Boleh. Ini dalil. Sudah pernah sahabat Nabi melakukan di zaman Nabi masih hidup dan Nabi melihatnya. Hadisnya sahih. Kedua, bahwa perempuan pun tidak dibolehkan ia selama-lamanya berada di rumahnya. Dia juga punya hak seperti haknya seorang laki-laki untuk menenangkan dirinya. Kita laki-laki untuk happy kita keluar rumah. Kita laki-laki agar terasa enak, suntuk di rumah. Apalagi semenjak PPKM, suntuk di rumah. Kita keluar, mungkin ngajak teman-teman makan dan lain sebagainya. Begitu dengan perempuan, tak boleh pula kita pingit dia di rumah. Tuh buktinya, Nabi mengizinkan Sayyidah Aisyah melihat dan menonton orang Ahbash di dalam masjid sedang memain-mainkan tongkat kecil di dalam masjid, sedang bermain-main. Ini dalil. Ini ada orang hari ini bininya nyeparam aja dari rumah, tak boleh istrinya keluar. Nah, dia punya hak. Sebagaimana kita punya hak untuk menenangkan diri kita, dia juga punya hak. Ya, kita bawa dia bersenang, mungkin pergi ke pantai kah, nak pergi ke gunung kah, lalu nak ke mall kah, itu hak juga pada dirinya. Itu harus adil kita. Maka oleh karena itu, dari sinilah timbul bahawa perempuan pun sebagai istri dia ada haknya untuk membahagiakan dirinya. Kita pun punya hak untuk bisa membahagiakan dirinya. Caranya, biarkan. Maka Nabi SAW diselimuti Sayyidah Aisyah. Aisyah mendekat ke Rasulullah. Diambilnya selendangnya oleh Nabi. Nabi pakai selendang. Selendang ar-rida. Rida namanya yang dipakaikan di pundak kita tu rida. Nabi selimuti Sayyidah Aisyah. Nabi rangkul Sayyidah Aisyah. Kamu suka permainan itu? Kamu melihatnya? Ya, lihatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dalil hadis inilah, dari hadis inilah keluar dalil bahwa melantunkan qasidah, berlagu itu hukumnya boleh, bukan bid'ah. Hari ini muncul ini, ada orang mengatakan musik hukumnya haram, mendengarkan musik juga hukumnya haram, orang yang memainkan musik juga hukumnya haram. Bagaimana dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mendengarkan lantunan qasidah. Apakah qasidah itu dihukum haram atau alat musik yang dihukum haram? Kita umpamanya ada orang yang ketika dia berkelahi, kemudian terbunuh kawan tadi, tertusuk kawan tadi dengan memakai alat yang nama alat itu pisau. Bisakah kita mengatakan alat pisau itu haram? Bisakah kita menghukum alat? Ya susah, bingung kita. Musik alat.
Jadi yang diharamkan itu yang mana? Apakah lagunya, apakah alatnya, atau biduannya? Tiga nih mesti ada dalam musik itu, harus ada tiga. Ada tiga dia di dalam itu. Ada alatnya musik, ada lantunan apa namanya itu? Ada isinya ya, apa namanya? Kita lupa juga kita. Kemudian ada biduan tukang nyanyinya. Yang mananya haram ini? Teks nyanyinya kah yang haram? Biduan kahnya yang haram? Atau alat musiknya yang haram? Jadi hadis untuk penunjang tentang menyanyi, berqasidah itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutuplah dengan hadis Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit yataghanna, menyanyi-nyanyi di dalam masjid Nabi. Hasan bin Sabit bernyanyi, berlagu-berlagu di dalam masjid Nabi. Datang Umar. Umar datang, dibesarkan oleh Umar matanya kepada Hasan bin Sabit. Hadisnya dalam Bulughul Maram. Dibesarkan matanya oleh Hasan bin Sabit. Dikira Umar membesarkan matanya ke Hasan bin Sabit agar Hasan bin Sabit berhenti menyanyi, jangan menyanyi lagi. Dibesarkan matanya oleh Umar ibn al-Khattab. Ternyata Hasan bin Sabit tak takut. Apa kata Hasan bin Sabit? Umar, aku pernah bernyanyi, aku pernah melantunkan lagu ini di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Siapa orang yang lebih mulia daripada Umar? Di depan Rasulullah. Hasan bin Sabit pernah bernyanyi di depan Nabi. Hasan bin Sabit pernah berlagu di depan Nabi di dalam masjid, tapi Nabi diam. Maka ketika itu Umar ibn al-Khattab pun pergi membiarkan Hasan bin Sabit bernyanyi. Maka oleh karena itu tidak bisa kita menghukum segala sesuatu itu yang tidak ada, yang tidak bersumberkan mungkin anggapan kita, kemudian kita haramkan dan kita katakan itu bid'ah. Tidak bisa. Ya, mungkin kita mengharamkan sesuatu yang sudah menimbulkan syahwat, memuja-muja syaitan. Ada lagu memuja-muja syaitan, menimbulkan syahwat, kemudian membuat kita lalai, barulah itu hukumnya kepada haram. Dan ini sudah dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, inilah hadis yang kita baca hari ini. Hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Bukhari. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi pernah, kata Sayyidah Aisyah, menyaksikan orang bermain, berlagu-lagu, bernyanyi-nyanyi di dalam masjid Nabi. Dan aku pun menyaksikannya, kata Sayyidah Aisyah, dan aku pun diselimuti oleh Rasulullah memakai selendang beliau. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.